Teman-teman Indonesia banget, kita lanjutkan obrolan ini dengan beliau, salah seorang pengelola di sini, tentang segala sesuatu cerita yang ada di sekitarnya. Silakan Pak, ceritakan ada apa aja nih Pak di sini Pak. Saya sendiri ini belum tahu banyak nih, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya Pak. Maksudnya apa gitu tujuannya? Ya pokoknya hal-hal apa aja gitu Pak, cerita-cerita mulai Emang ada sejarah secara emang dulu zaman dulu mah tahun 80 emang di sini serem. Oh, serem ya. Ini kan hutan gelandongan. Belum ada jalan mobil, belum ada rumah. Itu jalan setapak masih ada tuh. Kalau kita mau ke Stok lewat sini nih. Oh, aksesnya itu ya, awalnya setapak langsung lewat hutan, tapi deket sih. Oh iya. Jadi kita kalau dulu mas sama babi itu udah kayak akrab lah, udah biasa-biasa. Nggak takut enggak. Oh, iya. Zaman dulu lah. Iya. Nah, sejak dibangun sama dinas, Pemda tahun 2000. Jadi begini. Oh, jadi wisata ini tahun 2000. Tahun 2000. Jadi dulu mah kan alam. Sekarang udah hilang. Iya. Alamnya udah. Ini kan dulu tempat syuting sini. Tempat syuting. Itu dulu kalau dulu tuh alami banget ya Pak? Alami dulu. Yang pertama menemukan ini kan kamera. Yang menemukan ini kan dulu si emak. Emak siapa? Yang tadi. Emak Herod itu? Iya. Oh, pantesan. Dia kan yang punya sejarah. Oh, jadi gitu guys. Ternyata daerah ini tuh ada hubungannya dengan Mak Erot. Kalian pasti tahu deh. Satu Indonesia pasti tahu siapa itu Mak Erot. Cisolok. Nah, ternyata ada hubungan korelasi sejarah dengan tempat ini. Yang menemukan tempat ini pada awalnya itu Mak Erot. Dan Mak Erot itu adalah salah seorang pelaku terapi ya. Kalian pasti tahu lah siapa yang memang pengen mendapatkan kejantanannya ya. Ini jadi pokoknya jadi topik nasional deh. Kalau Mak Erot ini salah seorang di Indonesia yang terkenal banget di dunia, Pak. Kalau kita menuju Pelabuhan Ratu udah komplit ya. Iya. Lautnya ada, air panasnya ada. Iya. Mencenginnya ada. Apalagi yang kurang nggak ada kan? Itulah salah satu kearifan lokal, guys. Ternyata tidak cuma medis saja yang bisa melakukan itu, guys. Tapi yang tradisional pun kalau memang kita percaya dan itu terbukti, makanya begitu banyak orang ya, bukan cuma dari penduduk lokal saja, guys, tapi dari luar pulau, dari Kalimantan, dari Asia. Ini ya, si Asia kata mancanegara pun ada Korea, yang percaya itu, guys. Nah, kalau buat teman-teman, apalagi buat cewek-cewek yang memang pengen banget ya, ini cowok gagah, pilih nih orang Pelabuhan Ratu. Ada. Oh, ternyata gitu, guys. Payudara juga ada. Untuk mengecekkan payudara pun nggak apa-apa ya, guys. Ini bukan pornografi karena ini adalah sebuah hal yang sifatnya umum yang memang diketahui oleh banyak orang, jadi nggak jadi masalah dong. Kita jelaskan juga di konten ini ya, bahwasanya juga untuk perempuan yang ingin mengecekkan payudaranya itu bisa melakukan terapi tradisional. Siapa yang melakukannya itu Pak? Mak Erot juga Pak? Siapa beda lagi Pak? Emak juga. Oh, emak juga. Jadi ternyata bukan untuk kejantanan pria saja, bukan, atau kelaki-lakian saja, ternyata untuk feminisme juga ada, guys. Komplit lah. Komplit pokoknya. Nah, gue akan coba nanti deh kesana ke tempatnya ya untuk cari tahu seperti apa dan bagaimana. Kalau misalkan mungkin memang bisa gratis sih, gue pengen banget ya gratisan ya. Tapi katanya guys lumayan mahal deh, karena itu memang perlu ini. Murah ya Pak kalau sekarang? Berapa itu Pak kalau sekarang? 100? Iya. Oh. Yang mahal kan calonnya. Oh iya ya Pak ya. Oh iya calo. Yang tadi 4 orang murah cepet, makanya dia kaget. Yang bener Bang serius. Lah, Bapak nggak percaya, terserah. Ya udah kalau mau ambilin 4 botol. Ngambil 4 botol nih Pak. Besok mau sehari tuh di hotel sebelum pulang ke sana. Pagi sore malam hajar itu jablay banyak. Oh ya Pak, untuk retribusi masuk ke sini tuh berapa tuh Pak? 5.000 per orang. Oh 5.000 per orang teman-teman. Jadi 5.000 itu kolam, WC, bilas, toilet nggak bayar lagi. Udah nggak bayar lagi. Udah nggak bayar sama dikali. Ada yang bayar ngopi paling. Oh. Ya. Jadi, kalau itu pasti Pak beda lagi Pak. Gak ada yang gratis seperti di dunia ini guys. Nah berarti kolam pemandian ini kalau kalian sudah membayar karcis jadi pintu gerbang tadi guys ya, di loket tadi ya. Nah kalian udah bisa berenang. Ya udah bisa. Air belerang ini murni. Ya pokoknya fasilitas di sini deh kalian gratis. Ya. Tuh bersih ini belerang nih Pak. Oh iya. Ini asli nggak diopos nih. Iya dibuang diisi lagi. Nah besok nih dimandiin besok nih. Besok udah bisa. Oh iya udah 20 derajat pas. Cuma ini kedalaman berapa nih Pak? Semeter 70, semeter setengah lah. Oh semeter setengah ya cukup. Cuman kan mandi di sini bukan berenang Iya, bukan. Berendam. Berendam ya. Kalau kita banyak gerak ya? Lemes. Iya benar-benar. Rematik, pegal, incok, asam urat, stroke. Nah. Iya benar-benar. Ya karena suhunya yang panas inilah guys yang bisa membuka saluran-saluran udara atau saluran apa ya aliran darah yang terhambat gitu ya.
yang otot kejepit. Ya mungkin dengan terapi pemanasan itu ya semua bisa kembali normal. Nah, ini ada Menurut sumbernya aku yang sih. 100 derajat tuh, sumbernya dari bawah bumi sini. Oh, nah, ayo teman-teman kita ikuti terus. Nah, kita langsung saja ke ininya ya, ke sungainya ya, Pak ya. Nah, ini dia. Oh, Ya ini. Allah. Dari bawah Kameramen bumi itu naik, lubangnya. kameramen. Ini 100 derajat Masya Allah. dari bawah bumi langsung. Telur guys, berapa? Ini salah satu penampungan air panasnya yang benar-benar murni. Suhunya itu 100 derajat Celcius. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Rebus telur Jadi- 10 menit. Rebus apa, Pak? Telur. Telur. Nah, rebus telur. Kalau kalian yang memang mau telur rebus, tinggal beli aja mentahnya. Lalu bisa direbus di sini ya, menggunakan kantong ya. Jangan dicelupin dengan tangan ya, guys ya. Bisa-bisa nanti bukan telurnya doang yang matang ya, tangan kalian juga bisa matang. Udah bisa dimakan juga kayaknya. Ya memang ini kelihatan banget sih suhunya yang Nah, yang mancur jaraknya itu 1 meter 80, saja aku di atasnya nih udah panas. Tuh, yang mancur di bawah 80. Oh, yang mancur 80. Enggak boleh ya, Pak, mancur itu. Kalau yang sana boleh, yang atas 20 derajat. boleh. Ya itu yang bisa Oh, iya. dimandiin mah ini. Nah, guys, untuk geyser yang ini, air mancur ini panasnya sekitar 80 derajat. Jadi tidak boleh digunakan untuk mandi ya. Nah, kecuali yang di atas sana. Jadi ada dua titik air mancur yang keluar, yang satu ini, yang satu lagi sebelah sini yang lebih besar ya. Tapi yang lebih besar itu bisa digunakan, guys. Karena cuma 20 derajat. Nah, itu lumayan baik lah kalau untuk Coba ke kesegaran sana, ya. ke sana lihat. Yuk, sekarang kita akan lihat terus. Ke yang mancur sana, yang banyak yang mandi sana. Nah, kan banyak kedai-kedai makan, jadi nggak usah khawatir guys. Bagi kalian yang pengen ngopi, pengen makan, apapun ini sudah ada di sini tempatnya. Ada banyak kedai. Nah, buat baju-baju yang ingin bersalin setelah renang juga ada tersedia di sini. Kalau harga ya terjangkau. Ada karaoke. Fasilitasnya ada tempat karaoke juga. Jadi memang areanya sudah ketutup dengan banyaknya kios-kios guys. Kalau dulu tuh enggak, kalau dulu tuh benar-benar masih alami dan kita masih bisa melihat jarak pandang itu luas, tidak tertutup oleh bangunan-bangunan yang ada. Ini yang enak. Nah, di sini nih, wah kalau di sini mah dia mau langsung nyebur nih guys. Tuh lihat yang mandi tuh. Oh asik. Tuh lihat Beh. Mungkin- Pada mandi itu di air mancur. Oh iya, Ini 20 derajat. Ya kan? Wih mantap. iya. Nah, ini kenapa ada yang mandi? Karena memang suhunya ini tidak terlalu panas seperti yang tadi gue jelaskan, cuma 20 derajat Celcius. Banyak yang mandi yang menggunakan air panas yang ada di sungainya. Ada anak-anak, banyak orang tua. Ini kalau musim hujan mungkin debit air sungainya ini Banjir. besar ya Pak ya? Besar. Besar ya, nggak seperti ini surut ya. Lihat orang sampai tiduran, anget. Enaknya. Itu batu. Nah itu anget guys. Air sungainya itu anget, suhunya itu anget. Karena tercampur dengan air panas geyser yang keluar ini. Nanti setelah ini kalian juga bisa lihat aku mandi ya. Aku mau mandi juga nih. Karena tertantang juga nih, pengen ngerasain bagaimana Ya. sih rasanya mandi air. Mandi. Pengen mandi Pak. Oke geng, mungkin itu saja ya untuk peninjauan aku ngobrol dengan Bapak pengelola ini. Ini Pak kalau ke atas ini masih ada kampung Ada desa kampung atau- Ciherang namanya. berapa kampung Pak? Ada Satu RW. Satu RW. Ya, Oh. cuma nanjaknya 2 kilo. 2 kilo ya. Nanjak Allah. doang. Ternyata masih ada pemukiman di atas sana. Ya mungkin di hulunya ya. Di hulunya sekitar 1 RW mungkin masyarakat di sana. Jarak tempuhnya lumayan jauh dan jalannya pun lumayan ekstrim, tanjakan karena ini memang kita melalui jalur hutan ya.
menerabas gitu, menerabas lewat sisi-sisi hutan. Nyebrang aja, nyebrang sana. Dari jembatan tuh nyebrang. Turun bawah. Mau lewat sana, lewat sini. Oke geng, sekarang gue akan langsung nyebur ya. Lewat sana aja, nanti kita shoot lagi ya. Lewat sana enak, lewat sana. Oh, lewat sana. Oke geng, sekian dulu wawancara saya. Informasi yang barusan diberikan oleh Bapak pengelola di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya untuk Pak Rusli. informasinya. Pak Rusli ya, Pak Rusli teman-teman. Silakan buat kalian yang belum pernah ke sini, nanti datanglah ke sini. Pak Rusli ini juga akan memberikan informasi-informasi juga buat kalian yang pengen tahu nanti. Seperti halnya saat aku datang di sini, aku banyak menggali informasi dari beliau. Oke guys, terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak. Silakan kasih. untuk ditempatin, oke? See you guys. Terima kasih. Yo geng, perjalanan dari Cipanas, Cisolok, Glacier. Sekarang kita akan balik kanan menuju spot yang terakhir, yaitu Puncak Kartiji. Dan lalu nanti kita lanjut ke Pantai Karakau. Oke, let's go.